Berabad-abad silam, di sebuah sudut tanah yang subur dan dipeluk erat oleh alam, berdiamlah penduduk dusun Teluk Ruan, keturunan para pendatang dari Asia Tengah yang merantau jauh hingga ke bumi Melayu. Dusun ini, yang hanya berjarak 6 km dari dusun Pulas masa kini, menyimpan kisah epik yang terus dikenang hingga generasi sekarang. Cerita ini bukan sekadar dongeng, melainkan legenda heroik tentang keberanian, perjuangan, dan kebersamaan yang membentuk Dusun Pulau Rengas. Sebuah permukiman baru yang lahir dari darah dan semangat. Dusun Teluk Ruan, pada masa itu, adalah oase kedamaian. Dikelilingi hutan belantara yang rimbun, sawah-sawah hijau, dan aliran sungai yang jernih, penduduknya hidup dalam harmoni, mengolah tanah dan memelihara ternak. Namun, ketenangan ini tiba-tiba terusik oleh gemuruh langkah pasukan Sriwijaya dari Palembang. Seperti badai yang datang tanpa aba-aba, tentara-tentara gagah itu menyerbu, membawa malapetaka bagi penduduk yang tak pernah mengenal peperangan. Mereka masuk melalui Tembesi, melewati dusun Koto Biayo, lalu menyusuri sungai menuju hulu, hingga tiba di kawasan Marga Batin 9 di hilir, tepatnya Dusun Pemenang. Pasukan Sriwijaya ini bukan sekadar lewat di setiap kampung yang mereka singgahi. Mereka menculik 100 pemuda gagah dan 100 gadis jelita, sebuah tradisi kejam yang dikenal sebagai Bujang 100, Gadis 100. Pemuda-pemuda pilihan itu berparas tampan dan bertubuh tegap, sedangkan gadis-gadisnya memesona dengan kecantikan yang memikat hati. Ketika giliran Teluk Ruan tiba, sorotan mata pasukan itu tertuju pada 3 gadis bersaudara yang kecantikannya tersohor seantero negeri, Pematih Lilo Bruji, Pematih Lilo Majenum, dan Pematih Lilo Menjoni. Ketiganya bagaikan bunga-bunga mekar di tengah hutan, memesona namun tak mudah dipetik. Namun, ketiga gadis ini bukan tanpa pelindung. 2 kakak laki-laki mereka, Saibiti dan Patih Krisi Malin Samad, adalah pejuang tangguh yang siap mempertaruhkan nyawa demi adik-adik mereka. Bersama mereka berdiri pula Beras Basau, seorang hulubalang legendaris yang dikenal sebagai singa penjaga Teluk Ruan. Beras Basau bukan sembarang pendekar, dadanya bagaikan benteng kokoh, betisnya laksana pilar besi, dan semangatnya tak pernah luntur, meski musuh datang bertubi-tubi. Ketiga lelaki ini, bersama seluruh rakyat Teluk Ruan, bersatu melawan pasukan Sriwijaya yang jauh lebih besar. Pasukan Sriwijaya dipimpin oleh hulubalang-hulubalang ternama, Depati Baginda Ayu dari Rijang, Mandari Kuning dari Komering, serta Sengajak, Sengayun, dan Senarun dari Pasemah. Mereka adalah panglima perang yang disegani, namun di Teluk Ruan, mereka berhadapan dengan semangat perlawanan yang tak tertandingi. Dalam pertempuran sengit, Saibiti, Patih Krisi Malin Samad, dan Beras Basau memimpin rakyat dengan strategi cerdas dan keberanian luar biasa. Satu persatu, 4 hulubalang musuh Depati Baginda Ayu, Sengajak, Sengayun, dan Senarun tewas di medan laga, meninggalkan Mandari Kuning sebagai satu-satunya yang bertahan. Mandari Kuning, yang kini sendirian, tak mampu melawan gelombang perlawanan rakyat Teluk Ruan. Ia akhirnya ditawan, dipaksa membayar mahal kekalahannya. Dalam sebuah upacara penuh wibawa, di hadapan Saibiti, Patih Krisi Malin Samad, dan ketiga gadis bersaudara, Mandari Kuning bersumpah untuk tidak lagi memusuhi Teluk Ruan hingga anak cucu. Sebagai tanda ikrar, ia memotong kelingking kirinya dan menyuntingkannya ke telinga kanan, sebuah ritual yang mengikat janjinya dengan darah. Setelah itu, ia diperbolehkan pulang ke Palembang. Namun senjatanya dilucuti, termasuk pedang sakti bernama Sayap Kelatu, pusaka keramat yang menjadi simbol kekalahan Sriwijaya. Kemenangan gemilang ini tak hanya membebaskan 100 bujang dan 100 gadis, tapi juga menghancurkan seluruh pasukan Sriwijaya. Tak satu pun prajurit musuh selamat, jasad mereka dibuang ke Sungai Batang Merangin, di sebuah teluk besar yang sejak saat itu dinamakan Teluk Oyang, kini dikenal sebagai Teluk Ruan. Kabar tentang keberhasilan Teluk Ruan menyebar bak angin, dari Pemenang di kawasan Batin 9 di hilir, hingga Koto Biayo di hulu muara Tembesi. Penduduk dari berbagai penjuru berdatangan, ingin menyaksikan sendiri para pahlawan yang telah menyelamatkan anak-anak mereka. Rombongan dari Pemenang segera menemui Saibiti dan Patih Krisi Malin Samad untuk berunding. Mereka menawarkan imbalan atas jasa besar Teluk Ruan, emas lesung pasuk, selengan baju panjang, separuh burung enggang, dan sebiduk daun ketari. Namun, tawaran ini justru memicu kemarahan Saibiti dan Patih Krisi. Wajah mereka memerah,
Mata mereka melotot, menunjukkan ketidaksenangan atas tawaran yang dianggap tak sepadan dengan perjuangan mereka. Suasana rapat menjadi tegang, hening, hingga akhirnya salah satu hulu balang Teluk Ruan berdiri dengan gagah. Dengan segala hormat, kami menolak tebusan itu, serunya. Suaranya menggema bagaikan guntur, menggetarkan hati yang hadir. Kami hanya menginginkan pemberian yang berhulu ke gunung, bermuara ke laut, tak lapuk dimakan usia, tak lekang oleh panas, dan tak rusak oleh hujan. Penduduk yang hadir mengangguk, memahami maksud hulu balang itu. Mereka menginginkan tanah lahan luas untuk permukiman, pertanian, dan peternakan. Sebab Teluk Ruan kian sesak dengan penduduk yang terus bertambah. Perundingan pun berlanjut dengan penuh semangat kekeluargaan. Pihak pemenang, dengan tulus hati, menyanggupi permintaan itu. Mereka memberikan tanah yang membentang luas, mulai dari hilir hingga pemenang, yang kelak dinamakan Limbur Jenub, hingga ke Muara Tantan. Di sebelah timur, batasnya adalah Marga Batin Liam Tabir dan Rantau Panjang, yang disebut Kiambang Balai. Di utara, tanah itu berbatasan dengan Marga Morgi Kibu dan Naung hingga Kayu Aro berlantas besi. Di selatan, wilayahnya meliputi Tanah Ranah, Marga Sungai Manau, hingga Simpang Guguk, bahkan sampai ke Luhak 16, dan Marga Tiang Pumpung. Dari perundingan ini juga lahir keputusan untuk mengangkat seorang pemimpin baru, yang diberi gelar Nenek Semilau Sungai Lintang, untuk memimpin Marga Batin di hilir. Ia dipercaya memegang amanah, mengelola tanah yang membentang dari Muara Merangin, hingga kaki Gunung Merapi di Kerinci, yang dikenal sebagai Tanah Abang. Sementara itu, penduduk Teluk Ruan, sebagai penghargaan atas jasa mereka, mendapat wilayah luas untuk membangun kehidupan baru. Dari sinilah berdiri Dusun Pulau Rengas, sebuah permukiman baru yang menjadi rumah bagi keturunan Teluk Ruan. Dikelilingi oleh tanjung-tanjung indah, Dusun Kungkai, Dusun Bangko, dan Dusun Mudo, Pulau Rengas tumbuh menjadi pusat kehidupan yang damai. Hingga kini, penduduknya hidup tenteram, mengolah sawah dan ladang, memelihara ternak, dan menjaga warisan leluhur yang telah memperjuangkan kebebasan mereka dengan darah dan keringat. Legenda ini, yang terukir dalam ingatan, terus hidup, mengingatkan bahwa keberanian dan persatuan adalah fondasi sebuah negeri yang abadi.